Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dipertemukan dalam suasana yang penuh sukacita dalam ibadah pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap menerima firman Tuhan? Sudah siapkan hati? Sudah siapkan hati? Amin. Ya, karena firman Tuhan itu tidak hanya memberi nasihat ya, yang enak-enak tapi juga menegur ya, membuat kita justru merasa dikoreksi ya, dan memang harus begitu Saudara. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan diri dengan baik ya. Satu hal yang Bapak Ibu patut ketahui dan sadari bahwa kebanyakan dan bahkan hampir sebagian besar orang termasuk orang Kristen itu memandang yang namanya masalah itu dengan tidak benar. Ya. Mereka berpikir masalah itu mengganggu kenyamanan. Dipikir yang namanya masalah itu merupakan satu malapetaka atau bencana. Bahkan kalau masalah itu besar, berat, ya, sudah sekian lama tidak terselesaikan, seringkali kita berpikir bahwa masalah itu mengakhiri hidup kita, menghancurkan hidup kita. Benarkah demikian saudara? Tentu tidak. Sebab yang namanya masalah itu merupakan bagian dari kehidupan. Bisa dimunculkan PPTX-nya. Ya, jadi masalah merupakan bagian dari hidup. Artinya ketika kita masih bernafas, ketika kita masih ada di bumi ini, tidak mungkin kita bisa lepas dari yang namanya masalah. Masalah boleh berhenti, boleh berakhir, tapi itu pun sesaat. Muncul masalah yang baru. Dan kita perlu ngerti bahwa di dalam masalah itu tersimpan satu kurikulum kehidupan. Di mana kurikulum untuk seseorang dan yang lain itu tidak sama. Itulah sebabnya kita melihat masalah kita dengan tetangga kita itu beda. Bahkan dengan orang-orang yang serumah dengan kita, pergumulan dan masalah kita juga tidak sama. Ya. Dan di dalam kurikulum itu Tuhan maksudkan supaya kita menjadi dewasa dalam pandangannya. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus, supaya karakter kita diubahkan. Itulah yang disampaikan dalam Roma 8 ayat 28, ada kebaikan daripada Tuhan. Ini harus kita sadari saudara. Itulah sebabnya adalah tidak tepat, adalah salah kalau kita mengharapkan dalam hidup ini selalu nyaman, aman, dan kalaupun ada masalah kita berusaha untuk menghindarinya. Yang benar masalah itu harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Katakan amin. Katakan sebelahmu, dengar itu.
Ya, harus dihadapi, saudara ya. Nah, terkait tentang masalah bagaimana kita menghadapinya? Kita mesti menghadapinya dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Maka ada satu kebenaran, ada satu firman yang benar-benar mesti kita pahami dengan benar. Itu yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di mana dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu ingat, masalah yang sedang kau hadapi saat ini tidak melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Lebih daripada itu, firman ini berkata, pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar. Jalan keluar. Sehingga kamu bisa menanggungnya. Sehingga kamu bisa melaluinya. Itu berarti ini janji yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya diperkenan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan masalah yang kita hadapi. Artinya apa? Masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Masalah pasti ada jalan keluarnya. There is a way out. Ada jalan keluar. Dan itu berarti semua bisa dilalui. Dan kita sudah buktikan dari tahun-tahun kehidupan panjang yang kita lewati. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini duduk di sini, itu berarti Bapak Ibu Saudara sudah melewati tahun-tahun panjang kehidupan yang penuh dengan masalah. Dan buktinya semua bisa dilalui. Amin, saudara. Masalahnya, kenapa ketika kita menghadapi masalah masih sering terganggu? Kita masih sering takut, kita sering masih merasakan kecemasan-kecemasan, kegelisahan-kegelisahan, bahkan hal-hal kecil membuat kita jengkel, saudara. Karena kita tidak memahami betul jalan keluar yang disediakan Tuhan. Banyak orang gak ngerti jalan keluar yang disediakan Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu apa sih jalan keluar yang Tuhan sediakan? Apa? Jalan keluarnya itu berupa apa? Ini kita harus ngerti, harus clear.
Yang pertama, jalan keluar itu berupa solusi atas masalah kita. Solusi itu jawaban, saudara. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus itu memberi solusi. Misalnya, ketika perjamuan di Kana kehabisan anggur. Masalahnya apa, saudara? Enggak ada anggur. Maka solusinya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Betul, saudara? Ketika berbondong-bondong orang mengikuti Yesus dan hari sudah senja, mereka lapar. Tentu kalau lapar yang dibutuhkan makan. Solusinya apa? Ya makanan. Maka Tuhan Yesus melakukan satu mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang. Itu solusi. Betul, saudara? Kayaknya enggak jelas. Benar enggak, saudara? Amin ya, saudara. Ada orang lumpuh, enggak bisa jalan, 38 tahun. Enggak mungkin orang lumpuh itu butuh solusi makan. Solusinya pasti berjalan. Maka Tuhan berkata, bangkit dan angkatlah tilammu. Maka saat itu juga berjalanlah orang itu. Solusi, saudara. Orang buta dibuat Yesus melihat, karena itu kebutuhannya, karena itu solusinya, karena itu jawabannya. Begitu juga dalam masalah pergumulan yang saudara hadapi. Jalan keluar yang ditawarkan, yang pertama itu sesuai yang saudara butuhkan. Ya. Mungkin saudara berdoa, Tuhan, aku serahkan hidupku sepanjang hari ini, pimpin setiap langkahku. Nanti aku akan ketemu si A, aku harus ngomong apa ya, kayaknya ini persoalan yang berat. Saya sudah berpikir beberapa hari, tolong Tuhan. Dan Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih hikmat. Ketika saudara ketemu orang itu membicarakan persoalan, saudara dikasih hikmat bagaimana harus berkata-kata, dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Saya percaya saudara pernah merasakan itu. Jawaban, ya, ketika saudara akan menghadiri satu acara tertentu, tiba-tiba perut saudara mules atau kepala saudara pusing. Wah, gimana ini di jalan padahal, Tuhan tolong ya supaya ini bisa berhenti. Supaya saya enggak pusing. Tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Pusing saudara hilang. Perut saudara yang tadinya enggak enak jadi enak. Saudara ngerti yang saya maksud? Ya. Saudara berdoa, Tuhan beri aku supaya aku bisa beli minyak. Supaya aku bisa beli beras, supaya aku bisa sediakan lauk untuk keluarga besok. Rasanya uangku enggak cukup. Tuhan kasih jawaban, entah dengan cara bagaimana saudara bisa penuhi itu. Sesuai kebutuhanmu. Itu jawaban, itu solusi. Amin. Pernah saudara mengalami ini, yang pernah angkat tangan? Lumayan banyak, puji Tuhan ya. Yang kedua yang diberikan Tuhan adalah hikmat yang mengubah cara pandang, saudara. Jadi bukan solusi, bukan satu jawaban yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan kata lain, sepertinya Tuhan enggak menjawab. Sepertinya dan di depan mata kita masalahnya itu masih ada. Ya. Tetapi Tuhan kasih hikmat yang mengubah cara pandang kita, saudara. Itu dialami oleh Rasul Paulus. Tidak saya tulis di sini, tapi saudara bisa baca di dalam 2
2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 9 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 di mana Rasul Paulus itu ya berkata ada duri dalam dagingnya. Rasul Paulus merasa itu masalah, itu mengganggu. Dan banyak penafsir menuliskan bahwa duri dalam daging itu kelemahan fisik. Terkait dengan Rasul Paulus itu semacam glaukoma. Ya, glaukoma itu yang menyangkut apa? Penglihatan mata. Ya saudara, seperti itu. Dia minta, dia berdoa, bahkan Alkitab mencatat sampai 3 kali Rasul Paulus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu bisa dicabut. Tetapi Tuhan enggak jawab itu. Tuhan enggak kasih kesembuhan. Tapi Tuhan kasih hikmat. Ya, sehingga Rasul Paulus bisa berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya hikmat yang diberikan Tuhan ini membuat Paulus itu ngeh. Membuat Paulus itu sadar, oh iya ya, ternyata ada bagian daripada hidupku yang belum benar. Aku ini sombong, aku ini tinggi hati. Ya, karena Paulus orang yang hebat, ya, dia penganiaya jemaat, tapi sekaligus tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Alkitab berkata begitu. Paulus merupakan orang yang disegani, bahkan dia merupakan salah seorang murid guru besar yang namanya Gamaliel. Ya, dia dikagumi. Akhirnya dia meninggikan diri. Tapi dengan diberi duri dalam daging, Paulus jadi ngeh. Dan akhirnya dia bisa mendengar jawaban Tuhan. Di mana dikatakan di dalam ayat di bawahnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bisa mendengar, bisa mengerti suara Tuhan. Karena apa? Karena diberi satu hikmat, dia ngeh. Dia sadar ada bagian hidup yang harus diubah melalui masalah yang dihadapi. Ini yang jarang kita ngerti, saudara. Pandangan kita selalu dibutakan. Penglihatan kita selalu tertuju kepada masalah. Bahkan masalah itu menjadi begitu besar. Sehingga lebih besar dari Allah sesembahan kita. Padahal Allah lebih besar dari masalah kita. Tapi kita nggak bisa lihat, kita dibutakan. Karena kita tidak memiliki hikmat Allah. Yang kita punya hikmat dunia, saudara. Tapi bersyukur firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 5, supaya kita minta hikmat kepada Tuhan. Kalau hikmat dari Allah itu bisa kita minta, saudara. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan tanpa dikatakan di sana membangkitkan. Ya, dikatakan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati kepada siapapun yang memintanya. Ini pelajaran penting. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan jangan kamu bersandar, jangan kamu bergantung
kepada pengertianmu sendiri. Jangan kamu mengandalkan hikmat manusia, hikmatmu, tetapi bersandarlah pada Tuhan. Sebab Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya Ia akan memberikan hikmat yang benar kepadamu. Sehingga kamu bisa melihat terang benderang jalan keluar yang ada di hadapanmu. Katakan amin. Kita kadang-kadang dibutakan oleh masalah, sehingga yang kita pandang masalah, padahal ada jalan keluar, tapi kita tidak melihat, karena pandangan kita hanya tertuju kepada masalah. Amin. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan Allah itu sumber hikmat. Allah itu sumber daripada pengetahuan, Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi satu persoalan dan Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, kok sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya Tuhan diam, senyap, ya, enggak selesai masalahnya, maka mintalah hikmat pengertian dari Tuhan. Saudara tanya, Tuhan berikan aku hikmat, sehingga aku boleh melihat, aku boleh memiliki kepekaan atas jalan keluar yang Kau sediakan. Tuhan beri aku hikmat untuk mengerti bagian hidupku yang perlu aku ubah. Tuhan pasti kasih tahu, Saudara. Enggak mungkin Tuhan diam. Amin. Sesederhana itu jalan keluar yang kedua, tapi juga sesulit itu untuk dikerjakan. Amin, Saudara. Ayo pagi ini kita sama-sama belajar, Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa, Saudara? Kekuatan. Kita dikasih power, kita dikasih kekuatan untuk bisa menanggung masalah itu. Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala, bukan satu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, Saudara, ada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 adalah Injil, yaitu kebenaran firman. Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah the power of God. Kalau kita tidak punya firman, kita lemah, kita rapuh, kita putus asa, Saudara. Saudara harus punya firman. Jangan hanya merasa punya pengetahuan, tapi saudara harus punya firman. Punya firman artinya firman itu jadi daging, Saudara. Firman itu betul-betul dikenakan dalam hidup ini. Amin. Saudara harus sadar, banyak orang yang, maksud saya mungkin ada orang-orang tertentu karena usia sudah lama mengalami kelemahan fisik, yang ini, yang itu, lama, enggak hanya hitungan hari, hitungan bulan, tapi juga hitungan tahun. Ya. Ada sebagian yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya terbaring. Tahu enggak, Saudara, kadang dalam hati kecilnya dia pikir, ya dia pengen segera pulang ke rumah Tuhan. Tapi nyatanya enggak begitu, Saudara. Nyatanya enggak seperti itu. Putus asa, kadang begitu. Biasanya kalau orang-orang yang sudah sepuh, lemah fisik, apalagi sudah enggak punya apa-apa, enggak ada warisan, itu cenderung ditinggal anak-anaknya. Ya, cenderung enggak diperhatikan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa seperti itu, stop, jangan berkecil hati. Tuhan beri kekuatan. Amin.
Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang masih bisa ada. Itu kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari mana saudara? Saya tanya. Saya dapat keluhan ada orang juga yang suaminya tidak bertanggung jawab, ya. Dia harus mandiri menghidupi anak-anaknya, berat untuk makan, berat saudara. Hanya untuk makan berat, ya. Rasa-rasanya nggak tahu hidupnya akan seperti apa. Tapi ingat, ternyata sudah berlangsung beberapa lama dan semua bisa dilalui. Semua bisa dilewati. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Tuhan, saudara. Ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan. Ya. Dan Tuhan ngerti kok bagian mana yang perlu dipoles. Dia arsitek jiwa yang agung. Dia ngerti betul karakter mana yang perlu dibentuk. Dan itu diberikan masalah, diberikan persoalan yang sesuai, saudara. Banyak kok kejadian-kejadian yang tidak kita sadari. Ada orang yang mengalami kesulitan keuangan ya karena usahanya menurun, bahkan dililit banyak utang. Di antara utang-utangnya itu tidak sedikit yang terkena pinjol, pinjaman online. Dia harus putar otak bagaimana nutup tiap-tiap hari. Dia dipenuhi ketakutan, ya. Dia bingung apa ini yang harus dikerjakan. Tidak sedikit diantaranya karena masalah keuangan rumah tangganya hancur. Ya, terjadi perceraian. Ya, anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Ya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini bukan itu. Yang mau saya tekankan ternyata sekalipun itu sulit, itu rumit, ternyata orang itu masih bisa ada sampai hari ini. Dan terbukti ya masalah keuangan yang dihadapi berangsur-angsur berkurang. Artinya apa? Ada satu kekuatan daripada Tuhan, saudara. Amin. Kalau saudara sedang menghadapi hal ini, apapun itu, mungkin menyangkut kesehatan saudara, bukan keuangan saudara. Ya, ingat, saudara pasti kuat. Katakan, aku pasti kuat. Katakan ayo, aku. Dan beri semangat di sebelah-sebelahmu, kamu mesti kuat bro. Ya, kamu mesti kuat. Ya, enggak masalah ya. Jangan jadikan masalah, jangan pandang masalah sebagai masalah. Tetapi pandanglah kebaikan Tuhan, pandanglah kasih Tuhan. Sepertinya gampang, memandang kebaikan Tuhan sepertinya gampang. Melihat kasih Tuhan sepertinya itu biasa dan mudah dikerjakan. Salah saudara, itu tidak mudah. Itu perlu latihan. Bahkan orang harus dibentur-benturkan dulu. Sampai enggak bisa apa-apa, sampai enggak bisa berontak, sampai akhirnya dia bisa berkata, aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Sayangnya setelah melewati beberapa fase dibentur-benturkan. Akan lebih baik kalau ketika kita menghadapi masalah, sesaat kemudian kita bisa langsung thanks God. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena aku bisa melihat kasih-Mu, karena aku bisa memandang kebaikan-Mu di balik setiap masalah. Amin. Melalui semua ini, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu aku tak mengerti. Ya kan? Dulu kita nggak tahu. Seperti pujian, indah rencanamu
Tuhan di dalam hidupku. Ya kan, ada syair, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti. Benar gak saudara? Kalau kita bisa segera tahu, itu jauh lebih baik. Dan bagaimana kita bisa segera tahu? Kalau kita terus berinteraksi dengan Tuhan secara benar. Kalau kita mau terus melatih diri kita, ya, setiap masalah jangan gerutu dulu. Biasanya kalau kita kena masalah yang pertama apa? Menggerutu. Betul, mengeluh. Jangan saudara, jangan, latihlah. Ya, kita mesti melatih, kita mesti tekun. Alkitab berkata ketekunan itu membuat engkau tahan uji. Katakan amin. Ya. Jadi ada 3 jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang pertama apa tadi? Solusi. Yang kedua apa? Hikmat. Wah, Bu Erlin itu dicatetin enggak, Bu? Enggak nyatet tapi dengerin bener-bener. Dan yang ketiga apa? Kekuatan. Dan itu kekuatan Allah. Lah kalau kita sudah ngerti itu, pertanyaannya apakah kita otomatis bisa menghadapi masalah? Apalagi dengan bersyukur, apalagi dengan sukacita. Enggak saudara, enggak ada dalam kekristenan itu yang otomatis, yang instan. Enggak ada, percaya saya. Maka kita harus ngerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah tahu jalan keluar itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tenang, tetap tenang. Saudara sekarang punya masalah, hati saudara gelisah, cemas, khawatir, no, jangan. Buang itu semua. Belajarlah untuk apa? Tenang. Ya, tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan jadilah tenang bagian B supaya kamu dapat berdoa. Betul saudara. Tenang itu dibutuhkan. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa minta hikmat daripada Tuhan. Kita bisa memiliki kepekaan atas petunjuk Tuhan. Tapi untuk tenang itu tidak gampang. Enggak gampang. Karena ada daging. Karena ada daging. Kita lebih gampang emosi daripada tenang. Kita lebih gampang marah daripada tenang. Ya, kita lebih gampang nyalahkan keadaan. Kita lebih gampang nyalahkan orang daripada tenang. Dan itu semua refleks dosa. Umumnya begitu. Tapi kita tidak boleh begitu kalau kita anak Tuhan. Amin. Kebanyakan begitu, tapi kita tidak boleh serupa dengan mereka. Gak boleh serupa dengan dunia. Kita harus tenang. Amin. Ya, kita mesti tenang. Nah, supaya bisa tenang caranya gimana? Ayat ini memberi solusi juga. Kuasailah dirimu. Amin. Menguasai diri itu susah. Lebih gampang menguasai satu perusahaan. Lebih gampang menguasai orang lain. Betul saudara? Menguasai diri itu sulit. Maka kemenangan terbesar seseorang ketika dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, luar biasa saudara. Ya, tenang, kuasai diri. Menguasai diri artinya apa? Diam. Artinya apa? Tidak melakukan atau tidak mengambil satu keputusan, pilihan, ya, ataupun tindakan. Pertama ketika ada masalah jangan buru-buru ngomong. Maksudnya begitu, jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan buru-buru bertindak, tapi diam. Mulut ini susah untuk diam. Ya,
Kalau anak-anak kecil yang masih SD, TK ya, ini mau firman, ayo mulutnya dikunci, diperagakan begini, suruh ngunci. Betul gak saudara? Masalahnya kita bukan anak kecil, ya kita orang dewasa, suruh ngunci, malah banyak keluar kata-kata dari mulut saudara. Betul saudara, maka diam. Itu kunci. Kunci untuk bisa tenang, kunci untuk bisa menguasai diri. Yang pertama diam, yang kedua apa? Diam, dan yang ketiga diam, saudara. Lihat kanan kirimu, ngerti enggak itu? Coba dilihat. Ngerti enggak saudara? Diam saudara, tetap tenang. Tetap tenang, dan ketika sudah tenang, berdoa. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah diam, setelah berdoa, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan terkait masalahmu. Pasti ada yang bisa kau kerjakan. Wong kita diberi kesanggupan, kita diberi keterampilan. Betul gak saudara? Ya. Kalau kita misalnya menghadapi kelemahan fisik, sakit penyakit, ya ubah pola makan, ubah pola hidup. Itu yang harus kita lakukan, itu bagian kita dan itu enggak bayar kok. Ubah pola makan enggak bayar saudara. Ubah pola hidup enggak bayar. Yang biasa tidur terlalu larut malam karena suka ngegame. Stop, berhenti. Jangan lagi tidur malam-malam ya. Kalau dewasa minimal 6 jam. Usahakan saudara, 5-6 jam itu harus tidur berkualitas. Sekalipun itu susah. Kok tahu Pak, yang ngalamin saudara ya susah. Ya, istirahat yang cukup, gerakkan tubuh saudara, jalan kaki di sore hari membuat saudara bisa cepat tidur. Amin saudara. Ubah pola makan, saudara ubah ya. Mungkin pantang ini, pantang itu, supaya apa? Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya, kita pasti sembuh. Amin saudara. Kita masih akan dituntun. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan tuntun. Tanpa sadar kita dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Kalau misalnya perlu ke dokter, yuk ke dokter. Jangan dadi orang Kristen, aku rarem ning dokter. Yesus tabib di atas segala tabib. Yesus itu ya pakai tangan manusia juga saudara. Jangan begitu. Amin saudara. Yuk periksa. Lah saudara nanti pasti dikasih petunjuk. Dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang menjadi jawaban dari kelemahan fisikmu. Amin. Bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau masalah keuangan bagaimana Pak? Yuk kita berusaha. Sekarang itu di mana-mana juga lagi berat saudara. Caranya gimana? Ya mungkin kita bisa nambah usaha saudara. Betul, usahamu mengandalkan cuman ini doang. Wah pokoknya ini nggak bisa saudara. Ya saudara harus usaha yang lain juga. Coba cari tahu, kalau saudara-saudara susah tahu, cari di ChatGPT. Di AI sekarang ada artificial intelligence ya. Kita bisa tanya, misalnya saudara tanya sembarang, peluang pekerjaan apa yang terkait dengan jamu, karena jualan saudara jamu nanti muncul jret. Bagaimana cara memulai usaha ini muncul jret. Saudara bisa coba saudara. Amin saudara, itu solusi saudara. Ya kita harus mengembangkan, jangan cuma diem. Itu bagian yang harus kita lakukan. Sehingga nantinya semua bisa dilalui. Betul? Bisa dilalui itu bukan mistis.
Bukan sesuatu yang otomatis datang dari Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau saudara persoalannya dengan sesama, ya, apakah itu dengan karyawan, dengan rekan sekerja, dengan majikan, dengan perusahaan, ya, saudara selesaikan, miliki kerendahan hati. Ya, saudara datang, saudara lebih dulu nggak ada jeleknya. Sorry ya, aku salah. Beratnya seperti apa sih? Tapi saudara nggak akan menderita lagi. Itu jalan keluar. Amin, saudara. Bagian yang harus kita lakukan itu seperti itu. Ada orang tua dan anak yang hubungannya nggak baik, saudara. Ya, bahkan cenderung anak memberontak, bahkan cenderung orang tua membiarkan wes sakarmu. Sebab dikandani ora iso. Itu namanya podo atose. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Betul ya saudara? Harus ada kerendahan hati. Ya, yang muda hampiri orang tuamu. Papa, mama, maaf kalau memang aku menyakiti, aku salah dan lain sebagainya. Roh Kudus pasti akan menuntun saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga tetap taat terhadap kehendak Tuhan. Ini juga enggak mudah karena kita juga punya kehendak. Kalau Tuhan punya mau, kita juga punya mau. Lah kita taat yang mana? Kita nurutin yang mana? Kalau dalam Efesus 5 ayat 17 jelas dikatakan, jangan kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk ngerti kehendak Allah. Amin. Orang yang gak mau tahu kehendak Allah, cirinya apa? Selalu menuruti kemauannya sendiri. Dan Alkitab berkata itu bodoh. Bodoh. Berusaha ngerti kehendak Allah. Bagaimana Pak kita bisa mengerti kehendak Allah? Melalui firman-Nya. Melalui persekutuan dengan Dia. Seberapa sih Bapak Ibu Saudara memiliki satu gairah, memiliki satu naluri untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyukai firman. Itu seberapa gede sih? Kalau misalnya gelas diisi air bisa penuh, saudara, gairah saudara untuk mengalami Tuhan, untuk menyukai firman, untuk betul-betul bertemu Tuhan itu airnya seberapa sih? Rata-rata itu sedikit sekali saudara. Ya mungkin ya kalau dikasih angka 1 sampai 10 mungkin rata-rata hanya di angka 2 saudara. Padahal betapa susahnya untuk mengalami Tuhan. Saya tekankan, semalam saya ngisi youth di Wonogiri, anak-anak yang masih muda saya kasih pengertian yang benar. Ya, hanya orang-orang yang berjuang untuk menemukan Tuhan. Hanya orang-orang yang berjuang untuk menyukai firman. Yang tahu betapa itu sangat sulit, saudara. Saudara yang enggak punya gairah untuk merenungkan firman, saudara yang enggak punya gairah untuk menemukan Tuhan dan merasa cukup puas dengan kekristenan saudara saat ini, saudara enggak pernah akan tahu betapa itu sulit. Lebih sulit dari lulus sekolah, lebih sulit dari cari pasangan hidup, lebih sulit daripada sukses dalam karir, lebih sulit dari sembuh dari penyakit, saudara. Lebih sulit dari apapun. Saudara akan merasakan ketika saudara berjuang untuk membangun kebiasaan baca firman. Ternyata hari ini baca semangat pagi siang sore, besok pagi siang sore, lusa pagi sore. Ya. Kemudian beberapa hari lagi tinggal pagi. Beberapa hari lagi tinggal sore, akhirnya enggak baca seminggu. Ingat lagi baca, cuma pagi doang. Sulit. Saudara berusaha untuk bersentuhan dengan Tuhan, sulit. Dan saya berjuang untuk itu.
Saya enggak sempurna tapi berjuang untuk itu. Setiap ibadah saya berusaha. Betapa sulitnya ketika menyanyi, saya harus hayati betul-betul syair pujian itu. Syair itu benar-benar saya jadikan hidup. Bahwa itu menyangkut hidupku, bahwa itu menyangkut diriku. Itu pun susah, saudara. Sekalipun lagu-lagu sudah dipilih, ya kita berjuang, nyanyi benar-benar, kadang-kadang ampang. Saudara tahu? Saudara ngalamin, rasanya enggak ada apa-apa. Rasanya sudah berdoa, sudah berkata-kata, tapi dalam hati ini berkata kamu belum berdoa. Rasanya saya sudah memuji Tuhan setengah jam sebelum firman. Tetapi hati berkata, kamu lip service saudara. Enggak muji benar-benar, enggak keluar dari hatimu. Dan you enggak dapat apa-apa, enggak bersentuhan dengan Tuhan. Tapi saudara bisa ngomong, aku percaya kepadamu Tuhan. Percaya yang macam apa? Yuk kita koreksi diri kita. Aku percaya engkau ada. Iya, kalau engkau ada kan mesti bersentuhan. Nyatanya kita jarang saudara bersentuhan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Bagaimana kita bisa taat? Karena kita selalu menuruti kemauan kita. Karena kita selalu menuruti kedagingan kita, saudara. Sekalipun kita menjadi tua, getting old, tapi kita tidak growing old. Kita tidak bertumbuh sebagaimana semestinya sebagai orang Kristen. Secara fisik umur tambah, secara rohani enggak tambah, saudara. Sedih. Ayo kita bangkit. Ingat saudara, ya. Kita mesti menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Jangan saudara pandang masalah ini sesuatu musibah, tapi pandanglah sebagai berkat kekal. Amin. Pandanglah sebagai kebaikan Tuhan. Dan saudara melalui kebenaran pagi ini harus saudara goreskan dalam hati saudara. Sehingga ketika menghadapi masalah, saudara bisa berkata, semua bisa dilalui. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa besar masalahmu, seberapa berat masalahmu, ingat Tuhan jauh lebih besar. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.